Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan tetap berada di rumah. Nah, jangan lupa ya, 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan lupa terapkan 3M itu di kehidupan sehari-hari kalian. Jangan sampai lupa supaya corona hilang dan kita bisa bertemu di sekolah kembali. Kangen kan suasana di sekolah? Kangen kan bertemu sama ibu dan teman-teman kalian? Nah, kita pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Masih bersama saya, Miss Tami, di pelajaran kali ini. Sebelumnya mau minta tolong dulu untuk kalian like, comment, share, and subscribe video ini supaya Miss Tami tuh lebih semangat lagi untuk membuat media-media pembelajaran atau video-video pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan untuk kalian semua. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah memberi like, comment, dan share, terutama yang subscribe. Nah, di tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah nantinya peserta didik diharapkan dapat menunjukkan arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam pelajaran kali ini, Bhinneka Tunggal Ika ini ada 3 nih cabangnya. Yang pertama, pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika, dan yang ketiga yaitu ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini merupakan Indonesia. Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Dan pulau-pulau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan kalian pernah nggak sih berkunjung ke pulau atau daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Berjalan-jalan atau kalian tinggal di mana sih di Indonesia? Nah, kalau kalian pernah, karena Indonesia itu juga nggak kalah bagus loh sama luar negeri. Indonesia tuh bagus, ada pantainya yang indah, ada pegunungan yang indah. Nah, coba kalian tulis pengalaman kalian pergi ke daerah yang pernah kalian kunjungi atau daerah yang kalian tinggal atau tempat kalian tinggal gitu maksudnya. Nah, kalian bisa bercerita dan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk cantumkan nama dan kelas supaya Miss Tami tahu siapa siswa yang hebat, yang aktif dalam pembelajarannya Miss Tami tentunya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan di Indonesia. Nah, negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencangkup pulau-pulau lainnya. Pada konsep wawasan Nusantara, laut merupakan unsur pemersatu bangsa nih teman-teman. Nah, balik lagi nih, Indonesia. Indonesia ini ada yang namanya disintegrasi atau perpecahan karena Indonesia nih sangat multikultural atau memiliki keanekaragaman budaya, suku, agama, ras dan sebagainya dapat menimbulkan perpecahan. Nah, seperti beberapa contoh yang Miss Tami cantumkan, ada demo, terus kemudian ada yang perang suku. Nah, ini terjadi karena adanya gesekan antara perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, apa sih yang seharusnya kita lakukan? Yang seharusnya kita lakukan adalah menanamkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama, antar sesama manusia, antar perbedaan-perbedaan itu supaya terjadi yang namanya integrasi. Integrasi itu artinya persatuan, menyatu menjadi satu. Nah, contohnya yang paling kelihatan itu yang paling bawah. Contoh yang ke integrasi yang paling bawah itu adalah pecalang yang bersalaman dengan umat muslim. Nah, biasanya di Bali itu setiap sholat Jumat, pecalang itu membantu umat muslim untuk mengawasi, menjaga
kelancaran atau keberlangsungannya sholat Jumat. Nah, harusnya seperti itu. Nah, yang namanya diintegrasi itu tidak cocok di Indonesia. Kita itu harus bersatu. Kita itu harus menjadi satu karena kita Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Empu Tatular, terdapat dalam Kakawi Sustasoma yang berbunyi Bina Ika Tunggal Ika Dharma Margo. Artinya berbeda-beda itu satu, tak ada pengabdian yang mendua. Nah, semboyan yang tadi dicantumkan oleh Empu Tatular itu dijadikan semboyan untuk kerajaan Majapahit yang digunakan untuk mengatasi keanekaragaman agama yang dipeluk rakyat Majapahit pada masa itu tentunya. Nah, kemudian pada tahun 1959, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi negara Indonesia. Nah, semboyan tersebut memberi pesan agar keanekaragaman Indonesia senantiasa dipelihara dan dipandang sebagai aset nasional. Nah, semboyan bangsa ini merupakan dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, seperti apa? Seperti tadi, yang namanya integrasi. Nah, tapi sayangnya apabila semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak diterapkan dengan baik dalam kehidupan, maka akan terjadi nih kekacauan dan dalam segala aspek kehidupan. Contohnya seperti disintegrasi tadi, adanya perang antar suku, ada pembakaran tempat ibadah dan lain sebagainya, dan itu sangat merugikan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 36A berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, makanya di gambar burung Garuda, kakinya pasti sedang mengikat yang namanya pita. Nah, pita itu tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kita belajar tentang ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang pertama, adanya persamaan kewajiban bagi setiap warga negara. Jadi apapun itu, kamu mau Muslim, mau Nasrani, kamu mau Konghucu, kamu kulit putih, ada yang kulit hitam, kewajibannya, haknya itu setiap warga negara itu sama. Jadi seperti kalian misalkan, semua orang di hadapan hukum itu sama. Jadi mau itu penjabat, mau tukang ojek, mau guru, mau dokter, itu di hadapan hukum statusnya adalah sama. Seperti itu ya. Paham tidak anak-anak? Nah, selain itu kalian bisa lihat nih, sebelah kanan ada gambar beberapa kesenian kebudayaan dari daerah-daerah lain nih. Nah, kewajibannya apa kira-kira? Ya, tentu saja kewajibannya yang wajib, yang kudu dan harus kalian lakukan adalah melestarikan kebudayaan, adat istiadat bangsa Indonesia. Jangan lagi semua kesenian kebudayaan bangsa Indonesia diambil oleh negara lain. Batik kita mau diambil, lagu mau diambil, jangan lagi ya. Terus yang kedua, tidak adanya sikap diskriminasi, yaitu membeda-bedakan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tidak ada yang namanya minoritas, tidak ada yang namanya mayoritas, tapi minoritas dan mayoritas itu menjadi solidaritas, menjadi integrasi, menjadi persatuan, menjadi kesatuan bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga, tidak ada rasialisme, yaitu paham yang menganggap ras atau sukunya paling unggul. Kemudian ada terbinanya sikap saling menghormati antar warga masyarakat. Selanjutnya ada tumbuh dan berkembangnya sikap nasionalisme pada setiap warga negara.
Nah, sampai sini dulu ya materi kita pada pertemuan kali ini. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang kesulitan? Kalian jika ada kesulitan atau kurang jelas atau ada pertanyaan, bisa komen di kolom bawah supaya nanti Miss Tami cek dan Miss Tami jelaskan. Kalau Miss Tami tidak sempat jelaskan, Miss Tami akan jelaskan di kelas yang masing-masing. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk selalu mencantumkan nama dan kelas supaya Miss Tami tahu nih siapa anak Miss Tami yang hebat dan aktif dalam pelajaran Miss Tami. Nah, selanjutnya Miss Tami minta tolong nih, jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and subscribe supaya Miss Tami itu lebih semangat lagi membuat materi, buat media pembelajaran yang Miss Tami juga ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih juga buat anak-anak Miss Tami yang hebat yang selalu patuh 3M. Dan terima kasih juga untuk sudah meng-like, komen, dan share di videonya Miss Tami. Oke, Miss Tami tutup. Miss Tami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah anak soleh dan soleha, anak baik.